Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Apa kabarnya pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz dimanapun Anda berada? Senang sekali pada sore hari ini Silvi dapat menjumpai Anda semua dimanapun berada di ngobrol sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah, seperti biasa Silvi tidak sendiri, pastinya ada Ustadz yang menemani. Nah, pada sore hari ini alhamdulillah Silvi sudah ditemani oleh Ustadz Jaka Suara yang baru saja kembali dari Tanah Suci, baru saja melaksanakan ibadah umroh. Bagaimana, kita langsung sapa aja sekarang ya pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah Masih ya. capek, tapi karena kita punya tugas untuk seluruh masyarakat, jadi kita sore hari ini tetap siaran. Tetap siaran ya Ustadz ya, karena memang ya itulah tugas ya Ustadz ya, Benar untuk sekali. menyiarkan Islam gitu ya Ustadz ya gitu. Nah Ustadz, di sore hari ini kebetulan kita punya tema yaitu tanda-tanda orang yang beriman. Nah mungkin ini juga nih salah satu tema yang mungkin dinanti-nanti ada kepada seluruh pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz ya gitu. Nah sebenarnya orang yang beriman ini memang sebenarnya punya tanda-tanda Ustadz gitu. Tanda-tandanya seperti apa sih Ustadz? Orang-orang yang beriman atau orang-orang yang tanda lain yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat gitu ya. Iya, mungkin bisa seperti itu, mungkin yang orang-orang yang dirahmati Benar, sama sama, Allah sebenarnya gitu. sama sih dengan orang Sama yang ya. mendapati. Iya, itu gimana sih Ustadz, ada tanda-tandanya mungkin seperti apa? Apa emang dia ternyata orang yang rajin Betul sholat, sekali. sering ke masjid atau apa gitu Ustadz Iya, tandanya? iya. Semuanya itu punya ciri. Ini ciri ya. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa ngobrol sareng Kang Ustadz yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di setiap hari, setiap saat kita masih melaksanakan aktivitas kita kepada Allah. Tentunya kita ingin meningkatkan keimanan, ketakwaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, lagi-lagi berbicara dengan rahmat. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Kemudian orang-orang muslim pun dianjurkan oleh baginda Rasul untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di situ ada kata-kata rahmat Allah. Apakah yang disebut dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala? Ternyata rahmat Allah itu akan diberikan kepada umat yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa rahmat itu? Tiada lain adalah pertolongan Allah sehingga manusia mendapatkan kenikmatan akhirat yang bernama surga. Ketika manusia melakukan ibadah, tentunya dia mengharapkan satu yang namanya pahala, dan pahala adalah sebaik-baiknya bekal. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian semua kepada Allah, dan sebaik-baiknya bekal adalah nilai-nilai ketakwaan. Kita cari itu semua. Tetapi tidak semua manusia bisa masuk surga dengan bekal itu. Melainkan dengan apa? Dengan rahmat Allah. Walaupun mereka sholat ya, walaupun mereka puasa ya, walaupun amal ibadah mereka segunung, tetapi ketika mereka mendapatkan kebahagiaan fid dunya wal akhirah, tiada lain adalah dengan rahmat Allah. Maka Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa rahmati wasi'at kullu syai', dan rahmat Allah meliputi semua perkara yang ada di muka bumi ini. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, jadi manusia hidup di alam dunia ini sangat perlu terhadap rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita tidak perlu rahmat Allah, maka itulah orang yang sombong, orang yang hanya mengandalkan kemampuan nilai-nilai ketakwaannya saja. Yang padahal tadi di awal telah dikatakan bahwa setiap manusia mendapatkan kenikmatan dunia dan akhirat, bahkan bisa masuk surga, tiada lain adalah dengan rahmat Allah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ada satu cerita seorang manusia, seorang hamba yang dia rajin ibadah. Bahkan dia minta kepada Allah untuk dimatikan ketika bersujud kepada Allah. Dan dia tidak bergaul kepada manusia. Hiduplah seseorang hamba itu di dalam satu pulau yang tidak ada manusia satupun.
Kemudian ketika dia mau makan, Allah sediakan makan dari sebuah pohon. Apabila ia ingin minum haus, Allah keluarkan air dari satu pohon itu. Yang jelas orang tersebut kerjaannya hanya ibadah, hanya sujud, hanya bertasbih kepada Allah. Hingga akhir hayatnya orang itu wafat dalam keadaan sujud, wafat dalam keadaan tasbih. Gambaran kita pemirsa, orang yang seperti itu akan masuk surga. Tetapi ketika di akhirat, malaikat menyampaikan kepada Allah, ya Allah, inilah orang yang selalu bertasbih, bersujud, bahkan matinya dalam keadaan sujud dan tasbih. Dia pantas masuk ke surga. Kemudian Allah berfirman, ya malaikatku, masukkan dia ke surga. Maka si orang yang rajin ibadah itu bertanya kepada malaikat, ya malaikatku, aku masuk ke surga itu lantaran apa ya? Maka malaikat menjawab, kau masuk ke surga lantaran rahmat dari Allah. Rahmat dari Allah. Kemudian si orang yang rajin ibadah itu merasa tidak mau dengan rahmat Allah. Ya malaikat, sampaikan kepada Allah, aku ingin masuk ke surga lantaran amal ibadahku, lantaran sholat yang aku lakukan sehingga aku wafat. Aku dalam keadaan sujud dan bertasbih kepada Allah. Kiranya amal itu pun cukup untuk menebus surga. Aku ingin masuk surga dengan amalku. Ya malaikat. Maka malaikat berbicara dengan Allah, berkata, ya Allah, orang ini ingin masuk dengan amalnya. Maka Allah pun berfirman, ya malaikat, bentangkan mizan. Lalu ditimbangkan amalnya orang tersebut. Setelah ditimbang amal itu, apa yang terjadi? Amal ibadahnya yang bertahun-tahun, sujudnya, tasbihnya yang dia lakukan, bahkan dia tidak berdosa kepada siapapun karena dia hidup dengan sendirinya, tidak sanggup memenuhi untuk menembus surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka malaikat pun berkata kepada Allah, ya Allah, ternyata amalnya tidak dapat menebus surganya ini. Maka Allah berfirman, ya malaikat, lemparkan orang itu ke dalam neraka. Maka orang tersebut minta ampun kepada Allah karena sombong dengan amal yang dia lakukan. Ya Allah, maafkan aku, masukkan aku ya Allah dengan amal dan rahmat-Mu. Jadi ternyata orang melakukan ibadah, melakukan kegiatan semuanya itu tanpa rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangat tidak mungkin. Itulah yang disebut dengan rahmat. Berarti memang tidak ini ya Pak Ustadz ya, maksudnya orang yang memang benar-benar rajin ibadah gitu ya, belum tentu dia masuk surga ya. Dan karena kan kita juga di sini kan memang diajarkan untuk kayak ya kita kan hablum minallah dan hablum minannas gitu ya Ustadz ya. Mungkin ya dengan dia sendiri mungkin dia merasa udah menjalankan semua perintah Allah gitu, sholat wajibnya, sunnahnya, segala macam semua gitu ya. Ternyata belum tentu ya Ustadz, setelah ditimbang, Allah mungkin pertama ngasih memang dia untuk masuk surga, tapi karena dia minta dari segi pahala, kita kan memang selama di dunia pasti kan selalu berpikir pahala ya Ustadz ya. Betul gitu sekali. Ya, untuk masuk surga itu pahala kita tuh harus banyak gitu. Benar istilahnya sekali. Gitu ya, ternyata nggak menjamin ya Ustadz ya. Makanya hidup ini manusia hanya melakukan usaha. Ketika Allah memberikan satu kewajiban, bunyal Islam, bangunan Islam itu ada 5 perkara, lakukan itu semua, lakukan. Tetapi untuk melakukan kesempurnaan, contohnya saja sholat, Allah perintahkan sholat. Ketika manusia melakukan sholat, bukan berarti apa yang kita lakukan itu untuk Allah. Untuk diri kita pun sangat tidak mungkin. Maka zaman sekarang ketika orang melakukan sholat, aqimis sholat, dirikan sholat. Manusia sekarang bukan mendirikan sholat, baru hanya mampu melaksanakan sholat. Maka dengan apa yang diberikan oleh Allah, satu contoh saja, Allah mewajibkan kepada manusia untuk sholat. Nah, untuk kesempurnaan sholat sangat jauh. Maka kalau manusia ingin sempurna sholat, lihat, pertama sholat itu harus khusyuk. Bagaimana sholat yang khusyuk? Orang yang pertama hatinya ikhlas, tidak merasa tertekan, lillah karena Allah, bukan hanya di bibir. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Di mulut kita bisa mengatakan, ya Allah, sesungguhnya ibadahku, sholatku, hidupku, matiku, lillah karenamu ya Allah. Tapi ikhlas itu, tapi khusyuk itu bukan pada ini, tapi pada hati. Allahu Akbar, kita khusyuk. Saya sering ceritakan, apakah sholat kita khusyuk? Jelas sholat kita ini tidak mencapai kekhusyuan yang sempurna.
Tapi bagaimana dengan pahala ibadah? Nah, disitulah ada rahmat Allah. Manusia hanya melakukan sekemampuan manusia. Makanya ketika baginda Rasul Isra wal Mi'raj mendapat amanah sholat itu bukan 5 waktu, 50 waktu. Begitu turun, Nabi Musa berkata, ya Muhammad, umatmu tidak akan kuat kalau sholat itu 50 waktu. Baru kita duduk, Allahu Akbar, sholat lagi. Iya. Baru pegang kerjaan, Allahu Akbar, sholat lagi. 50 waktu, naik lagi Nabi Muhammad minta keringanan, sampai ketiga balik minta keringanan. Apa yang terjadi kata Nabi Musa? Sampai 5 waktu, subuh, yuhur, asar, maghrib, isya. Tuh 5 waktu yang diberikan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW turun ketemu dengan Nabi Musa. Ya Muhammad, 5 waktu pun umatmu tidak akan sanggup. Maka baginda Rasul menyatakan, biarkan umatku tidak akan sanggup. Tapi umatku punya rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Punya kasih sayang Allah. Siapa orang yang mengharap rahmat Allah, maka dia akan diberikan oleh Allah. Jadi bukan hanya amal. Amal itu memang kita harus cari. Sholat kita cari. Puasa kita lakukan. Semua kita lakukan. Tetapi di samping itu yang menyebabkan manusia masuk ke dalam surga tiada lain dengan rahmat Allah. Bahkan ada orang yang melakukan ibadah masuk neraka karena tidak punya rahmat Allah. Iya, itu dia ya tadi ya Pak Ustadz ya. Nah sebenarnya jadi gimana sih Pak Ustadz supaya kita itu mendapatkan rahmat dari Allah ya. Tadi kan mungkin ya kita aja yang sudah yakin ya dengan kita ibadah, dengan kita sholat, mungkin juga kita sehari-harinya kita hablum minanas ya insya Allah kita ngerasa diri kita baik gitu ya Ustadz ya, sesama manusia gitu. Tapi kan di situ kan tadi tidak ada suatu janji atau memang kita benar-benar akan masuk surga gitu. Karena kan kita tidak tahu nih kita sebenarnya dirahmati sama Allah atau tidak gitu kan ya. Nah untuk supaya kita dapat rahmat itu gimana sih caranya Ustadz gitu maksudnya? Apa yang harus kita lakukan gitu? Iya, rahmat Allah itu tidak semua orang dikasih rahmat. Rahmat Allah, kasih pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan salah satunya rahmat Allah itu akan diberikan kepada orang yang betul-betul seperti tadi, hablum minan nas. Contohnya apa? Rahmat Allah akan diberikan kepada orang yang rajin sedekah, orang yang rajin zakat, orang yang menolong orang lain. Sehingga dirinya akan ditolong oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhi. Allah tidak akan menolong dirinya selagi dia tidak mau menolong orang lain. Yang namanya rahmat kan pertolongan. Iya, nah, ternyata yang kita ketahui benar, Teh Silbi mengatakan tadi hablum minanas itu benar sekali. Ternyata dari hablum minanas itu akan mendapatkan satu rahmat Allah. Bahkan ada satu lagi, satu hadis kursi Allah menjelaskan, irhamu ahlal ardi yalhamkum man fis samawati wal ard. Sayangilah ahli bumi, berbuat baiklah kepada ahli bumi, kepada manusia, kepada sesama. Sekarang nilai-nilai itu sudah tidak ada. Nilai saling asa, saling asuh, saling merangkul, bukan memukul, saling mengajak, bukan mengejek. Nilai-nilai itu sudah tidak ada. Jadi rahmat Allah di akhir zaman ini sungguh sangat sulit kita dapatkan. Dari hablum minanas itu ketika seseorang mau menolong, mau berkasih sayang, maka rahmat Allah pun akan turun. Jadi wallahu fi aunil abdi. Demi Allah, Allah tidak akan menolong. Menolong itu satu rahmat Allah. Allah tidak akan menolong seorang hamba atau kamu madamal abdu fi auni akhi, selagi kamu tidak mau menolong orang lain. Walaupun dia sholatnya rajin. Rajin, iya itu tadi. Sholatnya, wah, pergi hajinya tiap tahun. Iya, pokoknya banyak deh. Iya. Tapi kalau dia tidak ada hablum minanas, tidak dikatakan sebagai orang yang rugi di dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi husrin illal ladzina amanu. Orang yang rugi kecuali 3 orang yang beriman, beramal soleh, tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Itu adalah pengembangan daripada hablum minanas. Jadi orang yang tidak melaksanakan hablum minanas itu, orang tersebut jauh dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, namanya pembicaraan kita memang masih panjang ya Pak Ustadz ya gitu. Nah, pemirsa ngobrol sarang Kang Ustadz dimanapun berada, jangan kemana-mana karena juga pastinya kita nanti akan buka line interaktivitas setelah yang berikut ini. Tetap di ngobrol sarang Kang Ustadz, ada curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Terima kasih Anda masih bersama kami di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah, masih di seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu tanda-tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin yang Anda yang baru bergabung, nanti kita juga akan buka line iteratif kita. Dan tadi kita melanjutkan perbincangan kita yang tadi ya Ustadz ya. Jadi ternyata sebenarnya mungkin orang kan berpikir emang selama ini kita ini yang paling utama itu memang kita mencari keberkahan atau mungkin mencari pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kan kayak mungkin kita dengan orang tua, katanya ada yang mengatakan kan katanya ridho atau ridho dari orang tua adalah ridhonya Allah gitu. Berarti kan otomatis kita harus ke orang tua dulu ya supaya mendapatkan ridho Allah. Kan ada yang berbicara seperti itu. Berarti kan hablum minanas gitu ya Ustadz ya. Berarti itu sebenarnya hablum minanas itu sangat berkaitan banget dengan orang yang sebenarnya mau dirahmati sama Allah ya Ustadz ya. Betul sekali. Ketika kita menginginkan satu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya harus hablum minanas. Hablum minallahnya baik, hablum minannasnya jelek. Contoh seperti tadi ketika manusia melaksanakan sholat, itu kan hablum minallah. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah itu hablum minallah. Tetapi ketika seorang melaksanakan hablum minallah tetapi tidak melaksanakan hablum minannas. Contoh, orang yang melaksanakan hablum minallah, mereka bersodako, mereka beriman, mereka bertakwa. Kemudian mereka tidak melaksanakan ta'muruna bil ma'ruf, tidak saling kasih sayang, menyayangi. Ada yatim piatu, dia diam saja. Ada orang miskin kelaparan, dia diam saja. Maka Allah pun mengecam orang tersebut di dalam surat satu ayat Al-Quran tuh. Bahwa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, di situ dijelaskan bahwa orang-orang yang disebut fawailul lil musallin, celakalah orang yang sholat, orang yang menghardik anak yatim. Nah, orang-orang tersebut tidak akan mendapatkan rahmat daripada Allah padahal dia sholat. Jadi orang-orang yang sholat, orang yang beramal tidak akan mendapatkan rahmat Allah semata-mata seperti tadi, seseorang yang masuk surga dengan amalnya kemudian tidak dimasukkan ke surga karena dia tidak mendapatkan rahmat Allah. Jadi kental sekali dengan hablum minannas. Nah, bagaimana kalau orang yang kan kita tahu nih Ustadz ya, pernah ada yang mengatakan jika kita mungkin sakit, jika kita sedang susah, kita selalu berpikiran mungkin oh ya ini ujian dari Allah, mungkin kita harus ke flashback lagi sebenarnya ada apa, mungkin dulunya kita kurang sedekah kah, akhirnya kita diberi kesusahan gitu, terus mungkin kita kurang mensyukuri nikmat Allah dengan sehat kita, akhirnya kita diberi sakit gitu. Itu termasuk ini nggak sih Ustadz, sebenarnya orang sakit ini dia tuh sedang dirahmati Allah, yaitu sebenarnya dosanya tuh sedang dilebur. Maksudnya itu sebuah ujian apa memang rahmat yang untuk melebur dosanya dia, itu masuk ke kategori nggak Ustadz? Ya, kalau keadaan semacam itu adalah termasuk dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ujian dari Allah pun akan mendapatkan rahmat Allah kalau memang dia bersabar. Akan mendapatkan satu pertolongan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi intinya ketika kita berbicara dengan rahmat-rahmat Allah itu adalah pertolongan-pertolongan Allah. Jadi orang yang diberikan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala tiada lain adalah orang yang sangat beruntung. Nah, untuk mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendapatkan kata lain rahmat Allah, maka Allah tidak memberikan rahmatnya itu kepada orang yang tidak dikehendaki. Maka seseorang itu adalah yang pertama orang yang ihsan. Ihsan. Anta budallah ka'annaka tarahu. Itu dari orang yang ihsan. Karena ihsan ya. Nah, sebentar Pak Ustadz, nanti kita akan lanjutkan lagi. Sebelumnya kita angkat telepon terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ibu dengan Ibu siapa di mana? Oh, waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa di mana? Hamba Allah di Serang. Ya, silakan Ibu untuk pertanyaannya. Ya. Ini mau nanya Pak Ustadz. Iya Bu, ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ini Pak, misalkan ya ada sholatnya rajin, nggak ketinggalan, tahajudnya nggak ketinggalan, tapi suka ini ngomongin orang aja gitu. Gimana itu hukumnya? Suka hasud, fitnah, menggunjing, ya begitu ya? Iya, cuman itu aja udah Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi ya Pak Ustadz ya gitu. Dia selalu melakukan sholat gitu ya. Mungkin hubungan dengan hablum minallahnya dia sangat kuat, jalan gitu ya. Selalu apa yang berarti. Tapi kembali lagi dia ngomongin orang gitu. Itu
Orang yang seperti itu, Ibu, adalah orang yang belum berarti melaksanakan ketakwaan kepada Allah. Orang yang melaksanakan ketakwaan itu adalah Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Tafsir Jalalain mengartikan arti takwa itu imtisalil awamirillahi wajtinabin nawahi. Dia melaksanakan segala perintah Allah, sholat laksanakan, puasa laksanakan, haji laksanakan bagi yang mampu, sedekah dia laksanakan, semua bagus. Hablum minallah. Kemudian dia tidak mencegah dirinya dari keburukan. Bahkan baginda Rasul pernah bertanya, sering saya ulangi, ketika baginda Rasul bersama para sahabat, baginda Rasul bertanya kepada para sahabat, ya sahabatku, atadruna minal muflis, tahukah kamu siapa orang yang bangkrut? Orang yang bangkrut, kata Nabi, mayati yaumal qiyamati bisolatin wasyamin wasakatin. Nah, orang yang bangkrut, orang yang datang di akhirat dengan membawa amalnya, kemudian dia masuk neraka. Bawa amal tapi masuk neraka. Kenapa? Karena ketika dia mau masuk surga dengan amalnya, maka di tengah jalan ada orang yang memotongnya. Minta pengadilan Allah, ya Rob, orang ini telah memfitnah saya. Maka diberikan oleh orang itu pahalanya sedikit. Datang lagi, orang ini pernah membunuh saya. Wa qad satama hadza wa qadzafa hadza wa akala mala hadza. Orang ini pernah memakan harta saya dengan zalim. Maka sampai habis fa in faniyat hasanatuhu qabla ayyuqda ma'alai, sampai habis amal orang tersebut lantaran dia tidak menjaga lidahnya. Jadi ketika ada orang yang seperti itu, orang itu adalah orang yang bangkrut. Amal ibadahnya sia-sia, sifat hasud itu kama takulun narul hatab, seperti api yang memakan yang membakar kayu bakar. Apa api itu? Rasa hasud, ngomongin orang, jelek-jelekin orang, udah tahu dia jelek, dijelek-jelekin jadi makin jelek. Gitu. Harusnya orang jelek dibagus-bagusin. Nah, itu yang paling baik. Jangan jadi tukang kompor, mendingan jadi tukang kipas. Itu api yang membakarnya. Kemudian kayu bakar, itulah amal yang dilakukan oleh si hasad itu. Dia ibadah kepada Allah, dia sholat, dia puasa, dia zakat, amalnya terkumpul, dibakar, habis. Nah, makanya di akhirat itu adalah orang yang bangkrut. Mayati yaumal qiyamah bisolatin wasyamin wazakatin, tetapi dia memfitnah si A, B, C. Maka sangat kesian sekali. Mungkin kayak orang yang, apalagi mungkin bisa dikatakan kan banyak nih Pak Ustadz ya, orang yang mungkin sudah melaksanakan ibadah haji gitu ya, tapi ya berarti kita bisa katakan hajinya nggak mabrur, dalam arti dengan satu kali aja dia melakukan, ya mungkin dia tiba-tiba mencemooh tetangganya, atau mungkin tetangganya minta bantuan dia menutupi, ada tapi sebenarnya dia bilang tidak ada. Jadi dari satu kesalahan sebenarnya itu jadi seperti kayak mengurangi ininya ya Ustadz ya, timbangan pahalanya gitu ya Ustadz ya. Padahal hanya satu kesalahan gitu, dia tidak buru-buru mungkin beristighfar atau apa gitu ya Ustadz ya. Jadi sebenarnya apa yang diperintahkan oleh Allah seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat, tiada lain adalah bukan kuantitas tapi kualitasnya. Allah ingin lihat kualitasnya, bukan kuantitas. Sepertinya sudah ada telepon yang masuk lagi Pak Ustadz, kita angkat lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa, di mana Bapak? Dengan Bapak Amroji. Dengan Bapak Amroji di Jakarta. Oh iya, silakan Bapak, mau bertanya apa sama Ustadz Eka Sarah? Iya, saya mau bertanya. Saya pernah ngambilin orang, cuman saya tetap bertanggung jawab. Pernah apa Pak? Itu Pak dasar hukumnya gitu. Pernah apa? Maaf Bapak, suaranya agak kurang jelas. Mungkin Bapak volume TV-nya bisa untuk sedikit dikecilin Bapak, biar suara Bapak terdengar jelas di kami. Oh iya. Jadi saya pernah mengalami dituduh ngambilin anak orang. Padahal tidak. Kenapa? Padahal tidak. Ya. Saya kalau tanda berpacaran ya, cuman untuk melakukan seperti itu tidak. Tapi saya untuk sekarang ya tanggung jawab. Walaupun kita tidak, tapi kita bertanggung jawab gitu ya. Jadi gimana tuh hukumnya gitu? Hukumnya untuk saya kan sekarang istilahnya udah jadi istrinya dia, terus jadi bapaknya dia juga, anaknya itu. Hukumnya gimana? Maksudnya Bapak udah apa Pak?
sudah menikah gitu. Oh, udah menikah. Iya, iya, oke, siap. Oh, Sudah iya. menikah juga, cuman dari anak itu bukan anak saya. Oh, gitu. Iya, ya baik, Pak. Akan segera dijawab sama Ustazah Koswara. Sudah itu aja pertanyaannya, Pak. Ya, terima kasih. Ah, ya, sama-sama, Pak. Assalamualaikum. Iya, jadi dia mungkin tidak melakukan suatu kesalahan yang dilakukan gitu, Ustadz. Kan kayak mungkin orang-orang menuduhnya oke dia pacaran gitu. Orang-orang mungkin menuduhnya anak yang di dalam itu hasil perbuatan dia sebelum menikah gitu. Jadi ibaratnya kena batunya, padahal dia tidak melaksanakan. Nah, jadi bagaimana dia maksudnya mendapatkan pahala atau hukuman atau apa gitu dia menikahi orang yang di dalam rahimnya itu bukan anaknya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui. Innallaha sami'un basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui. Nah, ketika kita dituduh melakukan sesuatu hal yang bukan pekerjaan kita, kemudian karena dipaksa, karena mereka mengadili kita dan akhirnya mau tidak mau kita mengakuinya padahal itu bukan perbuatan kita. Maka ini adalah suatu amal yang sangat besar buat kita. Tidak masalah. Ini amal yang sangat besar. Kemudiannya si perempuannya kita nikahi. Padahal ketika janin yang dikandungnya itu bukan kita. Karena kita demi Allah. Saya nggak merasa kok. Melakukan Saya nggak bisa nggak tidur dengan dia. Tapi kok hamil ya. Tapi kok saya yang dituduh ya. Nah itu adalah satu ibadah. Jalankan saja tidak masalah. Dan orang-orang yang menuduh itu. Nah inilah yang dikatakan sebagai tadi orang yang bangkrut. Kalau Bapak tidak mengampuni orang tersebut, maka orang tersebut adalah orang yang bangkrut. Atadruna minal muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut? Orang yang melaksanakan sholat. Banyak pahalanya, sampai di akhirat habis pahalanya. Karena memfitnah, itulah hasil fitnah. Orang makan nangkanya, Bapak kena getahnya. Tetapi biarin orang makan nangka, saya kena getah, saya lakukan aja seperti ini. Saya ibadah kepada Allah demi menutupi aib seseorang. Kan perempuannya itu kalau kita bukan anak saya tetapi dia nanti sendiri malah jadi aib. Bapak yang menutupi aib seseorang ini akan ditutupi aibnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti suatu kemuliaan ya. Suatu kemuliaan yang luar Ustadz biasa. Ya, si Bapak ini melakukan hal kemuliaan untuk Bapak, amal untuk Bapak, kejelekan untuk orang lain, dosa untuk orang dan lain. mudah-mudahan misalnya Bapak benar-benar menyayangi anak yang tidak berdosa Iya. ini ya Ustadz ya. Karena kan emang tidak ada yang namanya anak haram ya Ustadz ya. Betul. Gitu ya. Seperti perbincangan kita akan kita lanjutkan setelah yang ini ya Ustadz ya. Nah, pemirsa ngobrol sarang Kang Ustadz dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana. Kita juga pastinya masih akan buka line interaktif kita. Tetap di ngobrol sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Terima kasih Anda masih bersama di Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah mungkin yang baru bergabung dengan kami, kita punya tema pada sore hari ini yaitu tanda-tanda orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jika Anda ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini ataupun mungkin di luar tema, boleh silakan bergabung di line interaktif kita di 6307303 dan dapat juga di SMS interaktif kita. Nah, tadi Ustadz melanjutkan pembicaraan kita ya di tema kita pada sore hari ini. Tadi kan ada tanda-tanda orang yang dirahmati Allah yaitu yang ihsan ya, yang memiliki ihsannya atau apa gitu ya Ustadz ya. Artinya gini, Allah akan memberikan rahmatnya kepada siapa saja, di antaranya orang yang ihsan. Iya, orang ihsan. Istilah itu anta'budallah ka'annaka tarahu. Ketika dia beribadah, seolah-olah dia melihat Allah. Hebat banget kalau kita membayangkan Allah. Iya. Tetapi melihat Allah itu bukan membayangkan jenisnya Allah. Karena tidak akan sanggup manusia yang membayangkan jenisnya Allah. Karena Allah tidak serupa dengan apa yang diciptakannya. Apa sih? Ketika kita sholat, ketika kita beribadah, orang itu selalu ingat kepada Allah. Karena kataruhu seperti dia melihat
kemuliaan Allah, kehebatan Allah. Takut dia kepada Allah. Allahu Akbar. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau orang beribadah tidak mampu untuk menghadirkan kehebatan-kehebatan Allah ketika sholat, fa innahu yarak. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Maka ketika dia tidak mampu, maka janganlah melihat Allah itu seperti apa. Cukup Allah tahu ketika dia beribadah. Nah, jadi ketika beribadah itu ibadahnya yang ikhlas, ibadahnya yang khusyuk. Nah, orang-orang yang seperti itu dengan ibadah yang ikhlas, maka dia akan mendapat rahmat Allah. Nah, selain itu, orang yang mendapatkan rahmat Allah adalah diantaranya orang yang kasih sayang kepada sesamanya. Yang saya katakan tadi. Bahkan ada orang yang sholat, yang ibadah karena tidak kasih sayang kepada sesamanya, suka menggunjing, suka memfitnah, tadi dikatakan jadi orang yang bangkrut. Iya. Wailul lil musallin, celaka orang yang sholat. Orang yang sholat aja celaka. Ketika di akhirat, Pak, malaikat, saya akan masuk surga. Dengan apa kamu? Dengan sholat. Allah berfirman, celaka kamu. Kenapa celaka? Orang yang sholat celaka. Kenapa? Karena sholatnya tidak membentuk dia daripada nilai-nilai kepribadian yang baik. Inna sholata tanha anil fahsai wal munkar. Ketika Allah perintahkan manusia untuk sholat, sholatnya itu dapat mencegah perbuatan keji dan munkar. Ini sekarang kita sholat-sholat aja. Iya. STMJ, sholat terus, maksiat, jalan. Seperti itu keadaan yang biasa. Iya, sekali. Maka orang-orang yang seperti itu orang yang mendustakan agama. Iya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Maka dia tidak santun terhadap yatim. Kemudian dia tidak berbuat baik kepada orang-orang miskin. Padahal dia sholat. Maka Allah katakan orang tersebut adalah orang yang bangkrut. Bangkrut ya Ustaz ya. Sholat kita jalankan tapi tidak membangun kepribadiannya dari sholat. Iya. Puasa dia jalankan, lapar, haus, nahan amarah. Iya. Nahan amarahnya cuma di situ doang. Setelah buka puasa, wah balas dendam. Padahal Allah menciptakan puasa itu as-saumu junnatun. Puasa itu adalah tameng buat diri kamu untuk apa? Untuk terhindar dari segala yang dilarang oleh Allah. Jadi dengan puasanya itu pertama ada sikap kepedulian sosial. Lapar dan haus itu betapa tidak enaknya ketika setelah puasa maka peka dirinya terhadap yang kelaparan, kemiskinan, kekurangan. Punya kekayaan bukan untuk dirinya sendiri. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfikuna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim." Orang yang tidak mau sedekah, tidak mau zakat, tidak dapat rahmat Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim, kabarkan kepada mereka siksa yang sangat pedih. Padahal dia sholat, padahal dia puasa, tapi puasa dan sholatnya tidak membangun dirinya untuk senantiasa berbuat baik kepada yang lain. Jadi sholat itu harus ada hasilnya. Puasa itu bukan hanya menahan lapar dan haus. Bahkan kata Nabi, orang yang menahan lapar dan haus itu termasuk puasa awam. Banyak umatku di akhir zaman yang berpuasa adalah cuma nahan lapar dan haus. Haus dong ya, Pak Ustadz. Jadi dia percuma tidak dapat suatu manfaatnya, pahalanya gitu ya Ustadz. Jadi harus ada manfaat yang kita ambil dari semua yang diperintahkan. Nah kita jawab SMS interaktif dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya dari hamba Allah. Apakah orang yang sudah wafat sholatnya bisa dikodok oleh ahli warisnya, termasuk oleh istrinya? Jadi gimana itu Ustadz? Dia sudah wafat tapi mungkin ya dulu dia sering meninggalkan sholat, tapi kita yang mewakili sebagai ahli warisnya, bisa Ustadz? Sesungguhnya ketika manusia wafat, idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ketika seseorang wafat, in qata'a, putus segala urusannya. Urusan sholatnya putus, urusan keduniawiannya putus, urusannya putus. Seribu pahalanya untuk orang tua saya sampai, insya Allah sampai. Menjadi beriman, menjadi bertakwa kepada Allah lantaran ilmu yang diajarkan oleh orang itu. Maka beruntung banget kalau jadi para guru ya. Para guru itu ketika muridnya mengamalkan ilmu-ilmu yang baik, maka dia
luar biasa. Betul. Di akhirat walaupun sudah terputus, sudah di dalam akhirat tetap mengalir pahalanya. Iya. Wa waladin solihin yad'ulah. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Bagaimana dengan sholat? Sholat itu kan pribadi. Iya, betul. Ketika dia wafat tidak wajib Iya, sholat. Iya. Sudahlah. Saya mau kodoin sholat orang tua saya yang dulu. Tidak ada. Iya, ya Ustadz ya. Jadi sudah tidak ada lagi. Tidak ada jadi ya. Yang terbaik adalah untuk seorang anak kepada orang tuanya yang sudah meninggal. Bukan mengkodok sholat buat dia. Tetapi berbuat baik kepada kedua orang tua. Membaca doa Allahumma gfirli wali walidayya warhamu kama rabbayani shaghira. Mengirim Fatihah, bersedekah untuk orang tuanya. Seperti itu saja. Iya. Nah, kita masih tunggu juga di line interaktif kita di 6307303 dan juga SMS interaktif kita. Dan sebenarnya juga sudah ada penelpon lagi nih Pak Ustadz ya, kita angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, dengan siapa di mana? Irna dari Depok. Iya, Ibu silakan pertanyaannya. Ini Pak Ustadz, Iya, Bu. Punten mau nanya. Silakan. Pak Ustadz, saya pernah najal Pak Ustadz. Jadi Iya. saya puasa najal. Apabila suami saya pernah hilang dompetnya, uangnya lagi buat kebetulan lagi ada gitu. Dalam jadi saya tanpa sadar saya, aduh nanti kalau ketemu di luar di jalanan gitu. Oh, kalau ketemu saya pengen puasa sebulan gitu. Nah ternyata sampai sekarang saya belum, karena saya kan dalam dah Pak Ustadz. Jadi saya kalau misalnya sampai 1 bulan penuh itu nggak kuat gitu loh. Dalam dahnya lumayan parah gitu loh. Itu bisa nggak bayar vidya Pak Ustadz? Oh ya baik. Iya baik Ibu. Jadi itu aja pertanyaannya Ibu. Jadi bisa nggak dibayar vidya? Oh iya, baik Ibu. Terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kembali lagi Pak Ustadz, nazar itu dia gitu ya. Jadi pada saat menentukan mau puasa selama 1 bulan, nyata nggak sanggup selama 1 bulan gitu kemarin ya. kita sudah pernah nazar. Sudah pernah kita bab bahas. nazar. Nazar itu sebetulnya tidak dibolehkan. Tetapi andai kata kita sudah jatuh kepada janji itu, maka wajib untuk menunaikannya. Al-wad'udainun, janji itu adalah sebagian daripada hutang. Laksanakanlah kata Nabi nazarmu. Kalau nazar tidak dilaksanakan, akan menjadi kifarat buat ibu. Iya. Akan menjadi bencana buat ibu sekalian. Makanya ketika seseorang nazar tanpa disadari, saya akan berpuasa 1 bulan kalau dompet suami saya ketemu. Ternyata ketemu tuh dompet. Nah sampai saat ini belum dilaksanakan, cepat laksanakan nazar. Ternyata ketika mau laksanakan nazar kita nggak kuat. Seperti seorang anak menazarkan ibunya untuk pergi haji. Nanti kalau saya urusannya hasil, saya mau menazarkan ibu saya untuk pergi haji. Nggak mampu. Nah maka ada satu jalan, membayar fidyah untuk 10 orang anak yatim atau fakir miskin. Fidyahkan saja kepada mereka. Umpamanya 1 orang yatimnya makan dalam 1 hari ini 50.000, kali 10 ya 500.000. Jadi. Seperti itu. Kalau memang ibu merasa untuk membayar puasa itu tidak kuat. Tidak kuat ya. Mungkin ibu ada sakit atau apa gitu ya. Jadi nggak apa-apa ya. Tapi kalau memang ibu ini merasa tidak kuat ya. Jadi dalam arti mungkin merasa tidak kuat ya, mungkin ibu hanya sekedar bekerja ya Ustadz ya gitu. Tidak ada kendala apapun. Allah mungkin melihatnya ibu ini mampu untuk berpuasa gitu. Itu bagaimana Ustadz? Kalau memang kita mampu untuk berpuasa tapi kita karena malas, itu enggak harus fidyah. Tetapi kalau memang kita sakit untuk berpuasa, jangankan yang puasa nazar atau puasa sunnah, puasa wajib saja. Faman kana maridon awala safarin faidatum min ayyamin ukhor. Kalau sakit enggak harus melaksanakan puasa. Puasa wajib itu. Apalagi ini yang namanya puasa nazar, puasa sunnah. Puasa nazar kalau memang enggak kuat, ya enggak apa-apa bayar fidyah. Nah, tapi kalau memang yang tadi dikatakan sama Teh Silbi itu, kita ini mampu loh untuk bayar puasa, cuman males. Nah itu mah lain cara. Ibu mending bayar puasa saja 1 bulan. Daripada harus nanti kena bencananya ya Ustadz ya. Terus minta sama suami dah, itu kan najar dari saya, ntar saya minta uangnya dah gitu. Saya mau puasa 1 bulan. Lagi ya, Bang. Begitu. Tapi kalau memang tidak mampu untuk puasa, tidak mampunya karena sakit loh. Tapi tidak mampunya karena malas atau karena apa, itu lain. Iya, makanya segera lebih baik Ibu segera lakukan ya Nazara ya. Semoga jawabannya Ibu dapat terima dengan baik ya Ibu ya. Nah, di belakang Ibu ini kayaknya sudah ada penelpon lagi nih Ustadz. Kita angkat ya Ustadz ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana? Ibu Siti Juwariah di Ciawi. Iya, silakan Ibu Siti di Ciawi untuk pertanyaannya.
Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bu Juraya. Begini Pak Ustadz, saya mau bertanya. Peringatan, cobaan, dan hukuman itu apa bedanya? Baik. Mohon penjelasannya. Terima kasih Pak Ustadz atas Sama-sama, jawabannya. Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan, ujian ya Ustadz ya, terus satu dan lagi. cobaan ya. Peringatan, Ujian. Iya tadi ujian ya. dan cobaan. Cobaan. Peringatan, ujian dan cobaan. Ini kaitannya dengan musibah. Apa sih itu musibah? Sesuatu kepastian yang diberikan oleh Allah kepada kita, dan ujian dan musibah itu biasanya identik dengan kekurangan. Musibah identik dengan kekurangan. Jadi Ketika seseorang diberikan satu musibah, contohnya kematian jiwa, kekurangan, kemiskinan, atau ujian yang lainnya, atau musibah yang lainnya. Nah, si ibu ini menanyakan, ketika diberikan musibah, Allah berjanji dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, pasti Allah akan menimpakan kepada seorang hamba satu musibah. Nah, musibah ini tergolong apa? Si ibu tadi bertanya, apa ini ujian? Apa ini cobaan? Apa ini ajab? Yuk, introspeksi diri, ibda bin nafsi, kembalikan kepada diri seseorang yang diberikan musibah oleh Allah. Saya diberikan musibah nih, ya Allah, kenapa musibah begini-begini terus? Ya Allah, misalkan begitu kan? Introspeksi. Sekarang ini yang kita lakukan apa? Maksiat, munkarat, nggak melakukan sholat, datang musibah, apa itu? Ajab. Untung Allah masih memberikan ajab di dunia. Artinya supaya berpikir, ya Allah, terima kasih kau berikan ajab atas apa yang aku lakukan ini. Semoga aku sadar, semoga engkau tidak berikan ajab di akhirat nanti ya Allah. Nah, setelah itu sadar harusnya orang. Yang kedua, ketika diberikan musibah, orang itu taat kepada Allah. Orang itu sholatnya rajin, sedekahnya rajin, dapat ujian, dapat musibah. Apa itu? Itu berarti namanya ujian. Allah lagi nguji. Tetapi kalau orang yang maksiat dapat musibah, waduh, saya lagi diuji nih Mbak. Kenapa? Anu. Ternyata orang itu nggak rajin ibadah, orang itu suka maksiat. Itu mah bukan ujian, itu mah peringatan dan azab dari Allah. Peringatan dan azab dari Allah. Tapi kalau yang seperti tadi itu, dia beribadahnya rajin. Bahkan Allah berfirman kepada malaikat, ya malaikati intoliku ila abdi fasubu alaihil balah asobba. Wahai malaikatku, datanglah kepada hambaku. Hamba yang mana ya Allah? Itu tuh yang rajin sholat, yang rajin puasa, yang rajin berbuat baik. Untuk apa ya Allah? Bawakan nih musibah dariku. Malaikat bertanya, ya Allah, orang itu kan rajin ibadah, kenapa harus diberikan musibah? Saya pengen uji gitu kali. Nah, maka Allah bilang, aku cinta sama dia. Iya. Maka kalau orang jatuh cinta, biasanya diuji dulu. Iya, betul. Dicoba dulu. Sejauh mana cintanya kepada Allah? Kalau sudah diuji seperti Nabi Ayub alaihissalam, cintanya hebat. Apakah dia berkadar emas, perak, permata dan lain sebagainya? Apakah besi tua? Allah cinta kepada orang itu, pasti Allah uji. Siapa yang dicintai? Orang yang beribadah kepada Allah. Ketika mendapatkan musibah, itu ujian. Orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang maksiat munkarat, mendapatkan musibah dari Allah, itu adalah peringatan. Seperti itu ya Ustadz ya. Mudah-mudahan jawabannya sudah cukup jelas ya Ibu tentang perbedaan-perbedaan dari yang Ibu tanyakan seperti tadi. Nah, kita juga masih nunggu untuk di line interaktif kita. Pastinya nanti setelah yang mau lewat berikut ini tetap di Ngobrol Sareng Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.
Terima kasih Anda masih bersama Ngobrol Sarang Kang Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat. Nah, untuk yang baru saja bergabung dengan kami masih tunggu di line interaktif yang mungkin ingin bertanya-tanya seputar tema kita pada sore hari ini ataupun di luar tema di 6307303 dan masih bersama saya yaitu Ustadz Jaka Suara dengan tema kita pada sore hari ini, tanda orang yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustadz, mengenai tema kita nih ya Ustadz ya, bagaimana jika ada seorang hamba yang mungkin setiap malamnya itu dia menangis dengan mengingat masa lalunya, dosa di masa lalunya. Apa memang tangisan hamba Allah ini mendatangkan suatu rahmat, Ustadz? Baik sekali, itu pertanyaan yang luar biasa. Bagus sekali, berhubungan dengan yang namanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat Allah adalah pertolongan Allah. Rahmat Allah adalah naungan dari Allah di dunia dan di akhirat. Yang terpenting adalah rahmat Allah di akhirat. Dari sekian banyak rahmat Allah itu hanya satu yang diberikan rahmat Allah di dunia. Selebihnya rahmat Allah itu di akhirat. Maka orang yang menangis setiap malam karena dosa dan kesalahannya, ini jelas-jelas orang yang mendapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala, dapat rahmat dari Allah Subhanahu. Jadi ada 7 golongan manusia kata Allah, sab'atun yuzilluhumullaha yaumal qiyamah yauma la zilla illa zilluh. Ada 7 macam golongan manusia yang mendapatkan naungan, yang mendapatkan rahmat Allah di hari kiamat, di mana tidak ada naungan selain naungan Allah. Di antaranya adalah imamun adil. Seorang imam yang melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, tetapi di luar sana dia melakukan keadilan untuk masyarakat. Hukumnya tidak tajam ke bawah saja, tetapi ke atas dia tajam. Orang bawah hanya mencuri kayu dihukum, nenek-nenek lagi. Betul sekali, orang Ustaz. atas mencuri uang rakyat tidak dihukum. Betul, itu namanya tidak penegak hukum. Seorang pemerintah, seorang amir, seorang hakim, seorang jaksa, seorang presiden yang adil, pemimpin yang adil, termasuk diri kita yang berbuat adil. Karena kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ketika kita berbuat adil, maka seorang pemimpin yang adil akan mendapatkan rahmat Allah. Naungan dari Allah. Yang selanjutnya adalah orang yang nangis, berzikir karena Allah, larut kepada Allah, astaghfirullah rabbal baraya, terbayang segala kesalahan dan dosa yang telah dia lakukan, sampai meneteskan air mata, nangis tiap malam. Air mataku selalu berlinang basah saat ku berdoa, setulus hatiku pinta pada Allah agar aku tabah. Gitu kan? Tiap malam dia menangis, ya Allah, berikanlah jalan keluar untuk kami ya Allah. Ampuni dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Dengan itu dia nangis, itu akan mendapat naungan dari Allah. Di antara yang 7, imamun adil, orang yang menangis. Terus apa lagi? Di samping orang yang menangis, pemuda yang tumbuh dalam ibadah. Jiwanya masih muda tetapi dia rajin beribadah kepada Allah. Harusnya kan mudah-mudahan poya-poya. Iya, biasanya seperti itu ya Pak Kelapa Ustadz, muda kupas-kupasin, kelapa tua tinggal batoknya. Selagi muda puas-puasin, setelah tua tinggal bongkoknya. Nah, anak muda yang penuh dengan gelora, dengan keinginan yang menggebu-gebu, dapat dia tahan. Dia rajin ke masjid, dia rajin melakukan sosial, dia memikirkan hal-hal masa depan seperti Rasulullah. Nah, pemuda itu pun akan mendapatkan naungan dari Allah. Banyak, ada 7 golongan. Banyak ya Ustadz ya. Berarti tadi orang yang menangis itu termasuk salah satu golongannya ya Betul Ustadz sekali. ya. Berarti dia Golongan yang akan mendapatkan rahmat dari Allah. Allah ya Ustadz ya. Nah, kita akan jawab SMS interaktif dulu Kang Ustadz. Di sini ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Ustadz dari Ferry di Cikarang. Pak Ustadz, saya mau tanya, dari usia remaja saya pingin atau punya cita-cita membeli sapi kurban. Sedangkan sapi saya kurbankan atas nama orang tua saya. Saya punya niatan orang tua saya biar lebih melekatkan Islamnya ke diri beliau gitu katanya Pak Ustadz. Biar lebih banyak bersyukur. Juga di samping itu dia punya niat biar di kampung itu tidak terlihat rendah gitu. Mungkin tidak direndahkan sama orang-orang sekitar kampungnya Ustadz ya. Karena selama ini katanya dia tuh selalu bersabar kan, selalu direndahkan sama orang di sekitar kampungnya. Jadi Ibunya tuh? Iya, orang tuanya tuh selalu direndahkan ya. Mungkin tergolong orang yang ya kita bisa bilang emang mungkin kelas yang bawah itu ya Ustadz ya. Tapi dia berusaha, dia mengumpulkan uang untuk beli sapi. Sapinya itu dia niatkan untuk orang tuanya. Jadi supaya pada saat dikurban itu, jadi supaya tidak terlihat
rendah oleh orang-orang. Dia hanya ingin kayak suatu pembuktian gitu Ustaz. Supaya orang-orang nih jangan merendahkan saya lagi, saya mampu gitu loh. Ini orang tua saya mampu memberikan sakti. Itu bagaimana Ustaz? Kalau niatnya, bagus sih Ustaz ya menurut saya niatnya untuk orang tua supaya tidak direndahkan. Tapi ya kembali lagi gitu, dia ingin menunjukkan kepada orang-orang yang selama ini merendahkan dia. Itu bagaimana Ustadz? Sesungguhnya kurban itu adalah sesuatu diperintahkan oleh Allah dengan dasar niat ikhlas. Karena Allah tidak butuh daging kurban. Maka ketika seseorang berkurban, maka ikhlaskan semuanya. Baik dari niat dalam hati, tidak punya niat apa-apa. Saya ingin berkurban saja. Kalau niatnya seperti itu adalah niat yang salah. Niatnya adalah di luar daripada niat kurban. Niatnya ingin supaya orang tuanya ketika dia berkurban maksain diri namanya. Orang nggak mampu maksa-maksain ya sudah, memang kalau memang dihinakan sama orang lain biarin aja, emang saya segini adanya. Ngapain susah sih, ngapain maksa-maksain, ngapain mampu-mampuin. Akhirnya juga kita kurban kagak dinilai oleh Allah, duit sudah habis. Jadi rugi dua-duanya. Karena mungkin dia selama ini sakit hati ya Ustadz ya, direndahin gitu, akhirnya dia menunjukin sama orang, jadinya sebenarnya niat baik tapi terlihat jadinya sia-sia ya Ustadz ya, karena dia ingin menunjukkan gitu, ingin kayak istilahnya kayak mungkin balas dendam ya Ustadz ya gitu, supaya nih orang jangan merendahkan Nah inilah yang keluarga dinamakan kita lagi, miskin gitu. juga ujian. Miskin ujian kayak ujian. Ketika miskin diuji oleh Allah, direndahkan oleh seseorang, ini ujian. Kayak ujian, miskin ujian seperti itu. Ini tadi yang disebut miskin ya Ustadz, ya miskin Misalkan ujian orang miskin, orang dalam kekurangan, dicemoohkan, itu ujian buat orang ujian miskin. buat dia ya. Iya, jadi makanya dia harus bersabar supaya nanti mungkin kelak dia punya rezeki tidak ini ya Ustadz ya, gitu. Tidak apa niatnya jadi tidak yang hanya untuk ya itu ya Ustadz ya, supaya dilihat. Jadi benar-benar pada saat dia punya rezeki, ya itulah pahala yang sesungguhnya yang jadinya Dan mengalir kewajiban ke kurban dia, ya, Ustadz. itu adalah kewajiban buat yang mampu. Jadi jangan dimampu-mampukan. Makanya ujian itu luar biasa. Miskin kaya itu ujian. Miskin atau kaya, tinggi atau rendah, di hadapan Allah semuanya sama. Tiap perbedaan di antara insan itu menunjukkan keadilan Allah. Iya, berarti sama aja ya Ustadz. Sebenarnya miskin sama kaya, ada yang bilang sih, saya pernah lihat miskin dan kaya, rumah kita tuh sebenarnya sama, yaitu Sama, kuburan, beda kembali data. lagi Ustadz Iya. ya. Betul Jadi sekali. ketika mereka kekurangan dicemoohkan, biarkan saja. Semakin dicemoohkan orang lain, dosa saya hilang. Yang penting saya tetap lurus, tidak salah kepada Allah. Iya, betul sekali Ustadz. Terus sepertinya sudah ada penelpon yang masuk Ustadz. Baik. Oh, sepertinya sudah terputus Ustadz. Nanti kita masih menunggu line interaktif kita di 6307303 yang mungkin ingin bertanya seputar tema kita pada sore hari ini, yaitu orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ataupun di luar tema boleh silakan untuk bertanya kepada Ustadz Jaka Suara. Nah, kita jawab SMS interaktif nih Ustadz ya. Baik. Di sini ada SMS yaitu Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia dari Bekasi mau bertanya, apa azab bagi perempuan yang tidak memakai jilbab? Azab kelak di akhirat nanti gitu. Sebenarnya kita angkat telepon terlebih dahulu Baik, baru ya. menjawab ini Ustadz ya. Assalamualaikum. Salam Iya Bapak, dengan Bapak siapa di mana? Kalianyar Tambora. Dengan Bapak siapa Pak? Muhsin Yahya. Pak Muhsin Yahya Pak Muhsin di mana Pak? di Kalianyar Tambora. Oh di Tambora. Silakan Bapak untuk Iya. pertanyaannya. Ini masalah ini Pak ya. Orang yang waktu hidupnya itu peduli segala apa dia sumbangan, itu apa semua manusia teman dia apa dekat. Baiklah ya semua. Pak ya. Tetapi dia tidak menjalankan sholat. Apakah itu menolong harta yang diberikan kepada orang yang tersebut itu? Baik. Yang kedua yaitu bacaan sholat. Apakah sesuai dengan bacaan Al-Quran, tajwid dan lainnya seperti bacaan yaitu rukun sholat yang terakhir, yaitu membaca Assalamualaikum, itu pada dalam alif, cuman dibacanya nggak panjang, Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah itu membatalkan kepada sholat apa tidak? Ya. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Baik Iya, Pak. baik Pak. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi kan kita sudah ngasih contoh pertama itu yaitu sebenarnya yang kita kasih contoh hanya hablum minallah ya. Nah, ini kembali lagi kebaliknya. Ini hablum minanas minanas, tapi hablum minallahnya enggak gitu. Iya, benar, ya. Jadi bagaimana tuh, Ustaz? Jadi sebenarnya seseorang ketika melaksanakan hablum minanas, ibadah-ibadah yang di luar namanya ghair mahdhah, ibadah mahdhah, ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Contoh salat lah. Salat diwajibkan oleh Allah. Bahwa salat inilah awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah. Yang paling dilihat salatnya dulu. Maka salat itu adalah angka 1. Sedekah angka 0. Walaupun sedekahnya A, B, C, 0 yang sampai berderet, sampai ada 1000 nol. Kira-kira 1000 nol itu berharga enggak tuh? Nol, tapi ada banyak gitu ya. Iya, karena nol semua ya, Nol kosong semua. gitu. Nggak ada Maka supaya nilainya. berharga ada nilainya. Aqimis sholata lidzikri. Kasih angka 1. Tek. Nah, nol itu jadi ada harganya Ada enggak? harganya. Ada. Awwalu ma yuhasibu bihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Jadi ibaratnya dia tidak mendirikan bangunan, dia membeli TV, membeli mebel, sedekah tuh, mebel tuh, sedekah tuh, spraying bed dan tempat tidur. Dia beli tapi nggak punya rumah. Apa itu rumah? Bunyal Islam, bangunan Islam. Syahadatu alla ilaha illallah, syahadat. Syahadat itu sebagai pondasi, kemudian sholat sebagai tihang, puasa sebagai tameng, terus haji sebagai tutupnya. Jadilah rumah kita. Iya. Rumah itu orang yang melaksanakan bunyal Islam membangun rumah. Orang yang membangun rumah, melaksanakan sholat dan lain sebagainya. Lah dia tidak membangun rumah, tetapi dia membeli perabotannya. Iya. Ketika kehujanan enggak? Kehujanan. Hancur. Banjir semua hilang ya Ustadz ya. Walaupun amalnya segunung, tetapi ketika dia tidak melaksanakan sholat, maka dia tidak akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Berarti bisa dikatakan ini ya Ustadz ya, yang hablum minallah itu mungkin wajibnya hablum minanas itu kayak pelengkap, jadi kayak sunnahnya bisa gitu nggak Ustadz? Iya, Benar ya? pelengkap. Jadi keduanya harus seimbang. Harus seimbang gitu ya. Harus Jadi seimbang. jangan hanya satu Arti, yang ditonjolkan gitu ya Ustadz ya. Jadi orang-orang yang melaksanakan hablum minallah tanpa hablum minanas juga nggak bisa. Tidak. Hablum minanas Tanpa hablum minallah juga nggak nggak bisa. Jadi emang harus seimbang ya, saling Iya, melengkapi lah ya. itu ada kaitannya juga dengan ini. Ini nggak mendapat rahmat Allah. Jadi orang yang rajin sedekah, walaupun tiap hari sedekah, tiap hari sedekah. Didoain sama orang yang kita sedekah kan pas sunat sedekah. hukumnya, Iya, sholat betul. itu hukumnya wajib. Jadi yang wajib kita kerjakan dulu. Orang melaksanakan wajib juga tanpa melaksanakan sedekah dan sunat, maka tadi dikecam seperti itu. Jadi dua-duanya harus beriringan. Ya. Lalu yang kedua tuh? Iya betul. Yang kedua tadi bagaimana itu Ustadz? Apa sesuai dengan ayat-ayat suci Al-Quran itu yang sholat dia itu. sholat terakhir kan assalamualaikum gitu. Ketika orang membaca Al-Quran, maka di Fatihah itu wajib. Surat lainnya adalah sunnah, tapi walaupun sunnah kita harus benar. Ya, makhrajul hurufnya, tajwidnya, panjang pendeknya, apalagi Fatihah. Fatihah yang harus benar, apalagi dengan sholat sendiri. Kecuali kita sholat dengan imam. Kalau sholat dengan imam salah-salah sedikit, kita kan asal imamnya yang qori ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Panjang pendeknya benar. Harus begitu. Kalau ada salah tasdid sidahnya saja tidak digunakan, maka tidak sah. Kalau sholat sendiri Fatihahnya nggak benar. Lalu kemudian setelah Fatihah mau surat apa juga terserah. Yang penting Fatihahnya benar. Nah, kaitannya Fatihah dengan Assalamualaikum. Ada orang yang baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Gitu Lamnya nggak dipanjang, harus kan Assalamualaikum warahmatullahi. Orang nggak dipanjangkan, nggak apa-apa, itu bukan termasuk wajib. Oh gitu. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu nggak masalah gitu Nggak ya masalah, tapi yang bagus ya ditartilkan, dibaguskan. Ya asal jangan Fatihah itu. Fatihah itu harus benar-benar. Makhrajnya, tajwidnya dan lain sebagainya. Nah untuk pertanyaan tadi yang di SMS interaktif Ustadz, bagaimana itu Ustadz kalau perempuan yang tidak memakai hijab, dia itu bagaimana itu? Ustadz, azab mungkin di dunia maupun di akhirat gitu Ustadz? Jadi di Al-Quran itu lupa tuh ayatnya ada seorang perempuan itu harus menutup auratnya. Aurat perempuan itu sebetulnya seluruh auratnya, hanya muka dan telapak tangan, itu pun kalau lagi sholat. Nah, sekarang banyak orang-orang yang tidak berjilbab, rambutnya kelihatan. Satu saat baginda Rasul Isra Mi'raj, baginda Rasul melihat gambaran neraka. Linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir, supaya diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah termasuk neraka. Di neraka itu ada perempuan yang digantung dengan rambutnya.
kemudian dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata begitu ditanya, si perempuan ini suka membuka aurat, tidak memakai jilbab. Tapi bagaimana Ustadz? Saya juga sempat dapat pertanyaan ya Ustadz ya gitu. Bagaimana seputar orang muslim ini tidak memakai hijab, tapi dia untuk kayak beribadah baik sholat maupun dia sampai akhir ayatnya Ustadz dia belum sempat untuk menutup auratnya, tapi dia ibadahnya, sholatnya maupun dia yang tadi hablum minasnya itu dia memang punya akhlak yang baik, tapi dia memang belum, entah mungkin belum tergerak hatinya atau belum sempat sampai pada akhir ayatnya itu menggunakan hijab. Bagaimana hukumannya itu Ustadz? Sebenarnya akhlak yang baik itu adalah akhlak dikembalikan kepada dirinya sendiri. Nah, banyak sekarang orang yang memakai jilbab akhlaknya jelek. Iya. Tapi orang yang nggak memakai jilbab akhlaknya baik. Nah, tetap syariat tetap dilaksanakan dulu. Syariat tetap dilaksanakan. Kemudian pribadinya dulu berakhlak. Jadi tetap apa yang diperintahkan oleh Allah yang ada di dalam Al-Quran untuk berjilbab, untuk menutup aurat, maka laksanakan. Seperti itu ya Ustadz ya. Ya baiklah pemirsa Ngobrol Sareng Kak Ustadz, jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bertanya-tanya dengan Ustadz Deka Suara, kita juga nanti akan masih membuka layanan interaktif kita dan juga SMS interaktif kita. Untuk itu jangan kemana-mana, sesaat lagi kita akan kembali tetap di Ngobrol Sareng Kak Ustadz. Anda curhat, Kang Ustadz kasih nasihat.